Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa aqulu wa billahi al-hidayatu wat taufiq. Ya'lam anna hadzal amra wal hidayah lahu bidayatun wa nihayah. Wa awwalun wa akhirun wa batinun wa zahirun wa usulun wa furu' wa fusulun wa jumu'. Wa la tudraku ghayatuhu illa bitaqwimi hidayatihi wa la tunalu nihayatuhu illa bitashihi bidayatihi. Wala kamala li awwalihi illa bi akhirih wala wusula ila batinihi illa min zahirih wala tariqa ila furu'ihi illa min usulihi wala tahqiqa li majmu'ihi illa bi ma'rifati fusulih wa kulluhu dinun wahidun wa tariqun mustaqimun laha manazilu wa manahilu wa darajatun wa maratibu kama fi qawlihi ta'ala wa likullin darajatun mimma amilu وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقد ورد بذلك الكتاب والسنة على وضع متحد فالأخذ بفرعه وفصله يستلزم الأخذ بباقيه وأصله والتكذيب ببعده تكذيب بكله وأهل كل مرتبة يأخذون من كل آية وطاعة مثلا منازلهم ويشربون فيه مناهلهم كل منهم على قدر طاقته وقابلية قلبه وإيمانه وطاعته وقربه فإن كل آية وحديث وطاعة وذكر وعبادة له ظاهر وباطن وحد ومطلع إلى ما لا نهاية له فكل طالب يأخذ من كل مطلوب منه نصيبه على حسب قسمه ومبلغ فهمه وعلمه ففي كلمة الإخلاص مثلا التي هي أصل الأصول يقول أهل الإيمان لا إله إلا الله ومعناهم لا معبود إلا الله ثم في طريق الإحسان معناهم لا مقصود إلا الله ثم في تحقيق العرفان معناهم لا موجود إلا الله وفي البسملة مثلا التي هي المبدأ في كل حال يقولون بسم الله ومعناهم التعلق ثم في المرتبة الثانية التخلق ثم في المرتبة الثالثة التحقق فقد أخذ أهل كل مرتبة من هذين الكلمتين والذكرين الشريفين نصيبهم وشربوا مشربهم على اختلاف وتفاوت لا نهاية له في كل مرتبة كما في المرتبة الأولى في العبادة والتعلق في خصوص وعموم في ملاحظة النوع والسبب في كل مقسوم على حد معلوم وقس على ذلك ما سواه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول اعلم أن هذا الأمر يعني الدين والهداية التي بعث بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لها بداية ونهاية وأول وآخر وظاهر وباطن وأصول وفروع. Disebutkan di sini bahwasanya ketahuilah bahwasanya perkara ini, agama ini dan juga hidayat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memiliki awal dan memiliki puncak, memiliki permulaan, memiliki akhir, dan juga ada batinnya dan ada zahirnya, dan juga ada pokoknya dan ada cabang-cabangnya, dan juga ada penjelasan tafsirnya, dan juga ada sesuatu yang memadukan daripada itu semua. Bahwa dinun azimun yasirun yashulu ala ammatin nas idrak al-muhim minhu wal wajib. Dan ini adalah agama yang agung dan juga mudah untuk dicerna oleh setiap individu daripada ajaran-ajarannya. Wa ma'a dhalik fa huwa wasi' 'azim yurtaqa fihi maragi kabira wa la yazdazalu fihi ziyada min ghairi haddin mahdud. Dan bersama kemudahannya di dalam dicerna dan dipahami, agama ini luas dan juga pencapaiannya itu tidak ada ujungnya. Ama a'jab hadha din alladhi jama'a baina al-yusri wal 'azama allati la nihaya laha. Sungguh menakjubkan sebuah agama yang memadukan antara mudah akan tetapi juga pemahaman dan hakikatnya itu tiada akhirnya dan tidak ada ujungnya daripada hakikatnya. Wa umuru muhkamah madhbuta la yata'atta at-tajarri 'alayha wa la iddi'a'iha bal hiya murtabita bi ba'dha al-ba'd wa laha nizamun yadhbituha wa asasun yaqumu 'alayhi al-bina. Dan agama ini demikian kokohnya
dan demikian kuatnya yang tidak bisa digoncang dengan apapun juga, sebab memiliki aturan di dalam penyampaian dan juga hakikat agama-agama ini. إذا قال لا تدرك غايته إلا بتقويم هدايته ولا تنال نهايته إلا بتصحيح بدايته. Dikatakan di sini tidak dapat dicapai puncaknya melainkan dengan menekuni hidayat yang ada di dalam agama tersebut, dan tidak bisa mencapai ujungnya kecuali dengan memperbaiki langkah saat awal melangkahkan kakinya. ولا كمال لأوله إلا بآخره ولا وصول إلى باطنه إلا من ظاهره. Dan tidak ada kesempurnaan di permulaannya kecuali kalau dia tuntaskan hingga akhirnya, dan tidak akan mencapai ke dalam batinnya isinya kecuali bagian luar dan zahirnya dia tekuni dengan baik. ولا طريق إلى فروعه إلا من أصوله. Dan tidak ada jalan menuju ranting-rantingnya kecuali dari pokok pohon utama. وكل دين واحد وصراط وطريق مستقيم. Dan semuanya itu adalah agama yang satu dan jalan yang lurus. الأخذ بفرعه وفصله يستلزم الأخذ بباقيه وأصله. Mengambil dengan salah satu ranting dan cabang agama mau nggak mau membuat orang harus, mau tidak mau, tanpa disadari atau disadari, harus mengambil semuanya secara total. التكذيب ببعضه تكذيب بكله. Begitu juga kalau dia mendustakan salah satu bagiannya, sama saja mendustakan keseluruhan daripada bagian agama itu. ومن حكمة الله جعل الله الخير متصل بعضه ببعض ومرتبط. Dan di antara hikmah Allah Ta'ala dijadikan kebaikan itu menularkan kepada kebaikan yang lain dan saling terikat. يؤدي قليله إلى كثيره وصغيره إلى كبيره. Sedikit kebaikan akan menularkan orang tersebut jadi ingin berbuat banyak kebaikan. والشر كذلك. Begitu juga kejahatan sama juga menular. فلا يستهان بالحسنات ولا بالسيئات. Jangan ngegampangin kebaikan ataupun kejahatan. فقليل الحسنات يؤدي إلى كثيرها. Sedikit kebaikan akan menyebabkan orang melakukan banyak kebaikan. ويسيرها يؤدي إلى كبيرها. Yang simpel daripada kebaikan tersebut menyebabkan orang itu sampai kepada hal-hal yang besar daripada kebaikan dan والذنوب ketaatan. والمعاصي كذلك. Namun begitu juga dengan perbuatan dosa dan kemaksiatan. رزقنا الله تحقيق التوبة والدخول في دوائر أهل الإنابة والأوبة. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita hakikat taubah dan masuk insyaallah di barisan orang-orang yang kembali dan merujuk kepada Allah. والعجيب أن المبتدئين في هذا الدين والمتوسطين والمنتهين كلهم يأخذون من معين واحد ويشربون من أصل واحد. Dan yang sangat menakjubkan dari agama ini, baik pemula yang masuk ke dalam agama ini ataupun orang-orang yang pemahamannya kelas menengah ataupun orang yang telah mencapai puncak, senantiasa semuanya itu tetap mengeruk, mengambil, menimba dari telaga yang sama, dari lautan yang sama. كل آية وكل حديث وكل طاعة وكل عبادة لها ظاهر وباطن وحد ومطلع. Setiap ayat, setiap hadis, setiap kebaikan, setiap ibadat, semuanya memiliki batin, memiliki zahir, memiliki batasan dan juga pencapaian yang tiada puncak. وذكر لنا المثال بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. Disebutkan permisalan kita mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. فالمبتدئون من عموم المسلمين والمؤمنين المعنى عندهم الذي في قلوبهم عندما يقولون لا معبود بحق إلا الله. Ketika mengucapkan la ilaha illallah, pemula kaum mukminin ketika mengucap la ilaha illallah, makna yang tersirat, yang terlintas dalam batinnya, makna tersebut adalah tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan hanya Allah. وأهل الإحسان مع تحققهم بهذا المعنى مضاف إليهم أيضا عندما ينطقون بلا إله إلا الله استشعار معنى لا مقصود إلا الله. Kalau pemula dalam batinnya tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, namun orang-orang yang telah mencapai ihsan,
orang-orang yang menengah saat mengucapkan yang terlintas di dalam batin mereka adalah tiada yang saya tuju melainkan Allah. Maksud dan tujuan saya hanya Allah. فهم بلا إله إلا الله يتنزهون عن قصد غير الله في كل قول وفعل وحركة وسكون. Mereka orang-orang mulia tersebut di dalam pengucapan la ilaha illallah yang mereka maksud adalah mensucikan diri mereka dari menuju dan bermaksud kepada selain Allah, apapun dan siapapun selainnya. وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله فيزداد إيمانهم وهؤلاء يقولون لا إله إلا الله فيزداد إيمانهم ويزداد يقينهم بالتخلص من قصد سوى الله. Dari kelompok tersebut mengucapkan la ilaha illallah, kelompok ini mengucapkan la ilaha illallah dari kelas-kelas yang berbeda, tetapi masing-masing saat mengucapkannya bertambah iman mereka, bertambah yakin mereka kepada Allah Ta'ala, bertambah pendekatan mereka kepada Allah. وأهل المعرفة الخاصة من ورائهم يقولون لا إله إلا الله ومعهم معنى لا معبود ولا مقصود إلا الله ومعهم زيادة يستشعرون عندما يقولون لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أي لا موجود بذاته ولا حقيقة في الوجود إلا لله الموجود وما سواه فخلقه وفعله. Dan orang-orang yang telah mencapai puncak daripada ahli irfan yang memiliki ma'rifah kepada Allah Ta'ala yang khusus, ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun yang tersirat di batin mereka selain tidak ada yang saya sembah kecuali Allah, tidak ada yang saya maksud dan saya tuju kecuali Allah. Dan juga ada hal yang ketiga, tidak ada yang ada pada hakikatnya ini melainkan hanya Allah Ta'ala, yakni keberadaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberadaan yang terdahulu, keberadaan yang abadi, yang tiada awal, yang tiada akhir. Bahkan di dalam sifat, di dalam perbuatan enggak ada melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. فنحن والأرض والسماء وما بينها لم تكن موجودة وهي حادثة فوجودها حدث بإيجاد الله تعالى وكلها تقبل العدم فأين الوجود الحقيقي لله وحده. Dan kita semua dan juga langit dan bumi dahulu tidak ada, namun diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengadakan kita semuanya, maka keberadaan kita adalah dengan diwujudkan oleh Allah Ta'ala, tapi wujud yang hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. وأهل هذه المرتبة العالية يغوصون في معنى لا موجود إلا الله فيستقر في قلوبهم نور الشهود الذي قال عنه زين الوجود أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله فيحدث عندهم معنى لا إله إلا الله لا مشهود إلا الله. Dan orang-orang yang telah mencapai pencapaian ini, mereka menyelami ma'rifah dan hakikat tersebut dengan nur yang memenuhi hati mereka dan kesaksian di dalam hati mereka, hingga mereka mencapai pencapaian seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebenar-benarnya kalimat yang pernah diucapkan seorang penyair adalah kalimatnya Labid yang berkata, ketahuilah bahwasanya segala sesuatu selain Allah adalah akan sirna, sia-sia dan batil dan akan menjadi ketiadaan. وكلنا نقول لا إله إلا الله ولكن في أي المراتب كل واحد منا. Kita semua berucap la ilaha illallah, tetapi kita mengucapkannya dalam martabat dan kelas yang mana? بكثرة تكريرها مع الحضور يرتقي الإنسان في هذه المراتب. Dengan banyak mengulang-ulangnya disertai pemahaman dan kekhusyuan, dia akan mencapai pencapaian yang tinggi, akan menapaki, menanjak kepada tangga-tangga pengenalan kepada Allah yang lebih tinggi. وبتلقيها عن المتحققين بها يسهل العبور إلى الارتقاء في مراتبها. Dan dengan menerimanya kalimat tersebut kepada orang-orang yang telah mencapai hakikatnya, maka akan lebih mudah bagi orang itu, bagi muslim itu, untuk menapaki, menjajaki peringkat-peringkat pengenalannya. وأعظم من قالها من الخلق وأعلى من تحقق بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Dan makhluk yang paling teragung di dalam mengucapkan kalimat ini dan mencapai hakikatnya yang tertinggi adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خصه الله تعالى بتحقيق علمها وقال في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله.
Allah Ta'ala memberikan hakikat ilmu la ilaha illallah kepada Nabi Muhammad, hingga Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, fa'lam, wahai Muhammad ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah, diajarkan saat itu oleh Allah Ta'ala. وتلقاها عنه الصحابة فهم أولى الأمة بالتحقق بها لأنهم أخذوها من لسان أعظم متحقق بها. Dan para sahabat Rasulullah mereka talaqi langsung kalimat ini dari Nabi Muhammad yang merupakan pakar yang paling ahli di antara semua makhluk akan kalimat ini, maka sehingga para sahabat yang bertalaqi dari sumbernya mereka menjadi pakar-pakar yang paling mengerti di antara umat ini akan kalimat la ilaha illallah. وروى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده مجموعة من أصحابه فقال هل فيكم غيركم يعني من أهل الشرك واليهود قالوا لا فأمرهم أن يرفعوا أيديهم ويقولوا لا إله إلا الله فلقنهم إياها 3 مرات فلما قالوها قال إن الله قد غفر لكم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwasanya Nabi Muhammad sedang duduk bersama para sahabat. Kemudian Nabi bertanya, apakah ada di antara kalian orang-orang selain kelompoknya kita, selain kalian, yakni adakah di antara kalian orang non-muslim ataupun juga orang munafikin? Maka bilang, tidak ya Rasulullah, ini kita semua adalah orang-orang yang kepercayaanmu, orang-orang terdekat dengan Rasulullah. Maka Nabi pun berkata kepada mereka, mentalkinkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali, dan tiap kali mengucapkannya diikuti oleh para sahabat. Setelah 3 kali itu Nabi berkata, ketahuilah bahwasanya saat ini Allah telah memberikan ampunannya kepada kalian semua. في تبعيته والاقتداء به كما قالها لأصحابه وقالوها بعد نقولها كذلك. Dan dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad dan menyambung dengan lisannya Nabi Muhammad dan juga menyambung dengan para sahabatnya Nabi Muhammad, maka kami akan melantunkan kalimat ini dan kita ikuti semuanya kalimat tersebut. ونرفع أيدينا ونقول لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه صلى الله وعلى عليه آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا في كل لحظة أبدا عدد خلقه عدد خلقه ورضا نفسه ورضا وزنة نفسه عرشه وزنة ومداد عرشه كلماته ومداد كلماته. اللهم حققنا بحقائقها يا الله واجعلنا berikan من kami خواص hakikat. واغفر واغفر لنا كما غفرت لهم. Jadikan kami sebagai orang-orang yang khusus dari ahlinya, dan ampunkanlah kami sebagaimana Engkau ampunkan mereka. فأكثروا منها ما استطعتم. Perbanyak kalimat ini sebisa kalian. وجاءنا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين في كل يوم 100 مرة كانت له أمانة من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستفتح بها باب الغنى واستقرع بها باب الجنة. Disebutkan di dalam riwayat, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, ditambahkan al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setiap hari 100 kali, maka kalimat itu menjadi penyebab orang tersebut memberikan keamanan bagi orang tersebut dari segala keburukan, aman daripada kefakiran, dan juga diberikan ketentraman ketika dia dimakamkan dalam kuburannya, kedamaian dan pendampingan, dan juga dibukakan pintu kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditutup pintu kemelaratan. وذكر لنا مثال آخر قال المسلمون يقولون بسم الله عند أكلهم شربهم عند دخول المسجد عند خروج منه عند لباسهم يقولون بسم الله. Permisalan yang lain, semua orang Islam dalam segala hal berucap bismillah dengan nama Allah. Semua berucap bismillah, mau makan, mau minum, yang mereka mengucapkan bismillah.
فعامتهم معناه عندهم تعلق قلوبهم بهذا الإله وأن كل شيء قائم باسمه. Umumnya mereka bagi pemula ketika mengucapkannya adalah ta'alluq, keterkaitan batin mereka dengan nama Allah Subhanahu wa taala. والمتوسطون مع هذا التعلق بالله عندهم تخلق بأن يتذوقوا معنى بسم الله فلا يفعلون شيئا ولا يقولون إلا وهم على قدم الطاعة لله تبارك وتعالى وطلب الرضوان والاتباع لنبيه صلى الله عليه وسلم. Adapun mereka orang-orang yang diberikan kedudukan tinggi di sisi Allah Ta'ala di dalam pengenalan kepada Allah saat mengucapkan basmalah ini, saat mengucapkan bismillah, bersama niat ta'alluq tersebut, keterkaitan batin akan kalimat ini kepada Allah Ta'ala, juga takhalluq, bersikap berakhlak, sehingga mereka mencicipi cita rasa yang terkandung di dalam kalimat ini, merasapinya, hingga ketika mereka melakukannya itu melakukan segala sesuatu yang mengandung ketaatan kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal tersebut melainkan mencari ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam peneladanan terhadap Nabi Muhammad. Wa fawqa dzalika arbabut tahaqquq wa humul ladzina sahha lahum ma'na la mawjuda illa Allah wa ashrafu ala haqiqat la mashhuda illa Allah fa haula idza qalu bismillah faqad ta'allaqu wa takhallaqu wa tahaqqaqu. Dan di atas itu semua adalah ahli tahaqquq yang mencapai hakikat dari kalimat ini, dan mereka itu adalah orang-orang yang telah menyelami makna tidak ada keberadaan yang hakiki di alam semesta melainkan hanya Allah Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang akan terbit kepada tidak ada kesaksian melainkan hanya Allah yang kami saksikan. Niscaya mereka saat mengucapkan bismillah maka mereka mencapai hakikat dari hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap pengucapannya. Wa fi al-ishara ila hadhihi al-haqiqa qala sayyidina al-Khalil Ibrahim والذي هو يطعمني ويسقين. فهذا إذا قال بسم الله عند طعام أو سقيا شهد أن الله هو الذي يسقيه والله والذي هو يطعمني ويسقين. فالخليل إبراهيم من أهل التحقق بسم الله. Dan di dalam makna hakikat ini diisyaratkan oleh dalam Al-Quran ucapan Al-Khalil Nabi Ibrahim yang berucap alladzi huwa yut'imuni wa yasqin, Allah yang memberikan saya makan dan memberikan saya minum. Beliau ketika mengucap bismillah saat makan dan minum, dia merasa Allah yang sedang ngasih saya makan, Allah yang sedang memberikan saya minum. Fal kullu yaqul bismillah wa laysa ala darajatin wahid. Semua orang berucap bismillah tetapi derajatnya beda-beda. Jaa ba'du an-nisa fi Baghdad li ba'du as-salihin بصينية ليكتب له فيها رقية فكتب بسم الله فانكسرت الصينية، فجاءت بصينية أخرى كتب بسم الله فانكسرت، فجاءت بثالثة قال اسمعي لو جيتي بصياني البصرة، كان في البصرة، لو جيتي بصياني البصرة كلها لانكسرت واحد بعد الثاني. أنا الآن في حال التحقق بسم الله، اذهبي لعند واحد ثاني يكتب لك وهو دون هذا الحال. Itu ada seorang yang minta dituliskan sebuah ruqyah kepada orang soleh yang ada di Baghdad di sana, yang ada di Basrah sana di Irak. Dia minta dituliskan sebuah tulisan bismillah di sebuah wadah atau piring. Saat dituliskan itu bismillah, baru ditulis bismillah, tahu-tahu pecah lagi. Akhirnya dibawa lagi piring dan wadah yang lain, ditulis lagi, pecah lagi. Hingga akhirnya si orang soleh tersebut bilang, lebih baik kamu suruh orang lain yang ada di Basrah ini untuk menuliskannya. Kalau kamu bawakan saya semua piring, semua wadah yang ada di Basrah, semuanya bakalan pecah saat saya menulis bismillah ini. Sebab dia saat menulisnya kelasnya udah beda, udah lain di dalam penghayatan makna yang ada di dalamnya. Allah mudahkan agama ini untuk Rasul dan umatnya ini, sehingga umatnya ini terangkat derajatnya berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, diangkat dari segala kesulitan, dan Allah Ta'ala ringkaskan semua peringkat agama ini di dalam dua kalimat syahadatain, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, memadukan semua unsur-unsur yang ada di dalam agama.